Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Ya udah, nggak apa-apa, biarpun kamu hanya nemenin juga nggak apa-apa. Terima kasih Kuntet, kamu udah nemenin saya, udah kesana kesini, siangnya, malamnya, hujannya, panasnya, kamu selalu setia menemani saya. Iya Kang, itu udah tugas saya, kata si Kuntet. Ya sekarang gini aja ya, kita lanjutin perjalanan. Kita ini perjalanannya masih jauh Kuntet. Iya Kang, itu si Kuntet sama sisinya tuh langsung jalan terus, gak siang gak malam, gak hujan gak panas, itu selalu berjalan tuh berdua. Terus itu temennya yang satunya itu yang harimau putih itu jarang-jarang hadir, jarang. Tapi yang sangat setia itu si Kuntet, bareng terus yang malam tuh selalu hadir sama si Sinyo. Itu jalan siang malam selalu bareng jalan. Udah lewat sawah, lewat kampung, lewat hutan, lewat gunung, lewat rawa, lewat laut, dan kemana-mana itu selalu si Kuntet itu selalu setia mendampingi si Sinyo. Pas di suatu hari melewati kampung, kebetulan di situ tuh waktu itu tuh waktu bulan purnama, bulan yang sangat besar, sangat terang. Kata si Sinyo Kuntet, itu bulan di atas sangat besar Kuntet. Iya Kang, itu namanya bulan purnama Kang. Iya ya tuh, benar-benar sangat indah, sangat terang ya Kuntet. Ya Kang, pas lagi lihat lagi ngobrol begitu, tahu arahnya dari mana, itu ada cahaya, itu sangat besar melintas itu ya, berupa aja sih kayak berupa bola api gitu ya, langsung itu di atas tuh melayang terbang. Itu bola api itu sangat kencang gitu jalannya tuh ya, melayangnya tuh sangat kencang. Itu benar-benar melayang, warnanya warna merah tuh, melayang terus. Kata si Sinyo Kuntet, itu apa yang di atas itu Kang, namanya tuh bola api atau handaru. Kalau handaru tuh apa itu Kuntet? Ya nanti juga akan tahu. Kamu selalu begitu kok, sekali-kali ngasih tahu kok, apa ke sekali-kali. Iya kan, kalau dikasih tahu kan akan nggak berpikir apa itu nggak tahu, jadi selalu disuapin terus. Udah nanti aja Kang, nanti juga akan tahu. Iya Kuntet, kamu begitu terus kalau sama saya. Terus lagi jalan begitu tuh si Kuntet langsung di situ merenung, duduk di situ tuh, berenung, duduk, mikirin, melihatin ke atas. Itu di atas tuh ada bola api, dia liatin terus. Apa ya itu tuh, apa ya bola apa itu tuh, kok besar amat, besar. Apakah itu nanti kalau kena rumah kebakaran atau gimana? Itu si Kuntet tuh dengar gerutusnya si Sinyo gitu tuh, situ si Kuntet tuh senyum. Sinyo, abang bocah cilik kamu gitu aja, bener badan aja gede, tapi bener-bener kamu, bener Sinyo, kamu bener sangat kasihan. Kamu harusnya hidupnya senang dengan keluarga, kumpul sama keluarga. Sinyo, nasib kamu bener-bener tugas dari Allah, beda dengan yang lain. Keluarganya sih menikmati hartanya, bandanya, kemewahannya, segala macam. Tapi kamu Sinyo, itu mungkin udah perjalanannya sih kamu Sinyo. Itu di sisinya tuh di situ merenung sambil duduk ya, melihat ke atas, duduk. Gak lama kemudian langsung sisinya tuh berdiri. Kuntet,
Ini saya tuh lagi kebingungan Kuntet. Yuk kita jalan aja yuk ke sana ya. Kemana Kang? Udah ayo jalan-jalan. Langsung melanjutkan perjalanannya. Nggak tahu gak lama kemudian itu dari sana tuh ngelihat ada gerumbulan kampung. Gerumbulan kampung tuh saya ke atas sisinya tuh. Kuntet itu kira-kiranya kampung apa ya di situ kok itu rumahnya kok panggung-panggung begitu ya. Iya Kang itu kampung. Kita ke sana yuk. Itu si Kuta sama si isinya tuh jalan terus. Pas udah nyampe di perbatasan, terus ada yang nanya, mau kemana kamu malam-malam sendirian aja keluyuran? Oh iya Pak, saya mau numpang lewat sini. Saya akan melanjutkan perjalanan. Mau kemana kamu malam-malam, bukannya tidur keluyuran malam-malam? Enggak Pak, saya ini sebagai pengembara, tahu mau kemana arahnya. Itu orang tuh percaya nggak percaya, pas dibawa ke tempat terang, itu orang tuh seperti tahu. Oh iya, kamu yang kata orang itu, kamu Sinyoh ya? Sinyoh, kok Bapak tahu saya aja nggak tahu ini kampung apa, ini kampung di mana saya nggak tahu, kok Bapak tahu nama saya? Iya Sinyoh, waktu saya di sana, waktu saya semedi, saya dapat ilham dari sesepuh, katanya bakal ada datang seorang pemuda bule ke sini namanya Sinyoh. Makanya Bapak di sini tuh menunggu kamu, menyambut kamu bahwa kamu akan datang malam ini. Oh begitu Pak. Jadi maksudnya iya, Bapak ini ditugaskan oleh sesepuh untuk menjemput kamu. Kebetulan pas ada di sini. Wah begitu Pak. Ya terima kasih atas sambutan Bapak sama saya. Saya benar-benar sangat terima kasih. Udah gini Sinyo, sekarang kamu ayo ikut Bapak ke sana. Kemana Pak? Ayo udah ikut. Itu si Sinyo tuh sama si Bapak itu berjalan terus. Tapi anehnya orang itu nggak lihat sama si Kuntet tuh nggak lihat. Kata si Kuntet kan Sinyo, percaya nggak tuh orang ada tugas dari sesepuh kan? Tapi Kuntet itu kan udah tahu nama saya, tapi dia tuh ya mungkin udah waktunya kamu harus bertemu sama orang yang udah kenal. Itu kata si Bapak itu, kamu Sinyo ngomong sama siapa? Enggak Pak, ini saya lagi ini aja, lagi ya begitulah, kalau saya suka iseng gitu, suka ngobrol sendiri. Oh gitu kata si Bapak itu ke kamu Sinyo, jangan terlalu banyak ngomong sendiri, bicara sendiri kamu. Ya Pak, emang saya suka begitu, ya terserah itu sih orang-orang mau nganggap saya mau nganggap gila ke mau nganggap apa, terserah. Emang saya suka begitu Pak. Oh nggak apa-apa, itu kebiasaan kamu Sinyo, nggak masalah. Itu jalan tuh semakin, minum dulu ya. Nah, alhamdulillah udah kita lanjut. Udah jalan begitu makin lama, itu ternyata si Sinyo tuh dibawa ke hutan di situ. Emang bulan tuh wah sangat besar, sangat terang bulan. Ya jalan sih enak aja, kelihatan jalannya ada bulan purnama. Jalan tuh Sinyo, kamu sebenarnya mau nyari nyari apa Sinyo? Kamu kan anak orang kaya, kamu kan orang menak, tapi kenapa kamu kok mencari beginian? Kamu kesana kesini kelalang keliling cari apa Sinyo? Apa cari ilmu atau cari apa? Nggak tahu Pak, apa saya cari juga saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa maksud tujuan saya keluyur gini sana sini juga saya nggak tahu. Jadi maksudnya kamu iya Pak, saya nggak tahu, mungkin
Saya udah begini aja saya seneng, saya pokoknya seneng aja jalan-jalan ke sana ke sini. Jadi apa istilahnya tuh menantang alam tuh saya sangat senang, sangat bahagia dalam di jiwa saya tuh, di dalam pikiran saya tuh hidup begini tuh saya bahagia Pak. Oh berarti kamu itu tuh kamu sinyum kata orang itu. Udah dikodratkan, udah kehendak Allah, udah dikehendak Sang Hyang Widi, kamu tuh ditugaskan mencari sesuatu. Mungkin nanti juga kalau udah saatnya, udah waktunya kamu tahu apa yang kamu cari sendiri itu ya. Ya Pak, mudah-mudahan secepatnya. Saya ini sebenarnya udah capek Pak, udah pengen pulang. Tapi saya nggak tahu pulangnya arahnya kemana, saya nggak tahu. Sabar Sinyo, kamu belum saatnya, belum waktunya pulang kampung, kumpul sama keluarga. Itu ngobrolnya itu gak berasa, nggak taunya udah nyampe di situ ada gua di situ tuh gua. Dari sini Sinyo di sini. Dah mari kita masuk. Itu orang itu tuh langsung mendekati mulut gua di situ, langsung duduk di situ tuh baca qomat kami, baca bakar komenyan itu baca. Itu gak lama kemudian di dalam gua itu langsung ada cahaya, langsung terang di situ, udah gitu terang. Udah nyala begitu, udah terang begitu, kata orang itu tuh, ayo Sinyo kita masuk ke dalam yuk. Enggak apa nih maksudnya apa ini? Udah Sinyo nggak usah banyak obong kayak gitu, ayo sana masuk. Udah masuk begitu tuh langsung orang itu tuh, udah Sinyo kamu duduk di sini ya. Si Sinyo tuh duduk di situ, orang itu tuh langsung duduk lagi, duduk. Gak lama kemudian ada cahaya, langsung cahaya itu mendekat kepada orang itu. Udah cahaya itu tuh langsung berubah wujud menjadi tumbak. Sinyo, ini ada amanah dari sesepuh, kamu harus nerima barang ini. Tolong Sinyo terima, ini udah saatnya, udah waktunya. Ini amanah dari sesepuh, kamu harus membawa ini ke sana ke sini kemana. Kata si Sinyo, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak nerima, terus terang aja saya nggak nerima dikarenakan bahwa barang itu berat, udah gede, udah ribet. Saya nolak Pak, saya nggak mau. Sebab di gembolan saya aja ini di sini banyak, ada geris, ada batu ali dan semacam-macamnya. Saya udah berat bawanya Pak. Apalagi itu tumbak udah sebesar kaki, ya gede, ya berat. Ya ini Sinyo, ini amanah dari sesepuh. Kamu harus terima, pokoknya Pak saya enggak mau. Udah simpen aja, kalau Bapak mau ya Bapak aja yang ini yang meliharanya. Kalau saya udah nggak mau Pak. Jadi gimana Sinyo, tetap Pak nggak mau, saya berat bawanya. Bawa badan aja segini saya udah ribet, apalagi bawa begituan Pak. Nanti saya disebut perampok lah, garong lah sama sekali. Oh jadi gimana Sinyo? Ya saya tolak Pak soal. Itu orang tuh langsung udah gini aja Sinyo, bagaimana kalau tombak ini saya masukin ke jiwa kamu, apalagi Bapak, apalagi ini tombak segede gini dimasukin ke jiwa saya. Waduh saya berat Pak, saya udah nggak sanggup Pak, udah Pak saya udah nggak, pokoknya sih saya nolak. Itu si orang itu di situ langsung merenung, berpikir, ya udah gini aja Sinyo, nanti kalau kamu udah dewasa, udah kalau mau niat, udah ambil aja di sini ya, di sini kamu harus ambil nanti ke suatu saat kamu bila memerlukannya. Iya Pak, insya Allah kalau nanti sih saya nggak tahu, ini kan saya
Sekarang aja saya udah pengen pulang aja, saya nggak tahu jalan arahnya kemana. Jadi udah sekarang ini aja Sinyo, ini barang ini disimpan dulu di sini. Nanti suatu saat bila kamu memerlukan, ambil aja, datang aja ke gua ini. Insya Allah nanti akan saya titipkan sama yang penghuni di sini. Ya apa itu terserah Bapak, atur aja, saya masalah itu nggak ngerti guys. Itu si orang itu tuh langsung menadahkan tangannya lagi. Komat kamit itu mulutnya tuh ya, komat kamit. Gak lama kemudian itu barang itu tuh langsung berubah wujud menjadi cahaya lagi, menghilang masuk ke alam. Itu orang itu tuh merasa kecewa dikarenakan dirinya juga mau benda itu, tapi nggak dikasih sama sesepuh. Tapi yang dikasih sama sesepuh yaitu sisinya itu menolak, itu merasa sangat kecewa. Ya udah Sinyo, kalau gitu ya udah kita keluar ya, udah keluar dari gua ini. Itu berdua tuh udah keluar. Gak lama kemudian itu gua tuh gelap lagi. Pas sudah gelap begitu, itu orang itu tuh menghilang arah kemana, menghilang aja. Pas itu, aduh kemana tuh orang, kemana perginya ya, itu orang langsung menghilang aja kayak begitu aja. Kebesaran Allah bener-bener gak masuk akal, orang bisa menghilang. Inilah itu udah posisinya lagi bangun begitu, langsung ada suara, Sinyo, kamu kenapa nggak mau Sinyo? Kamu ditunggu untuk memegang pusaka itu udah ribuan tahun. Sekarang udah datang kamu, udah saatnya kamu, kenapa menolak Sinyo? Itu sisinya tuh celinguk nyari suara. Udah berabe, udah ribet bawa begituan. Udah simpen aja di situ, insya Allah suatu saat bila saya memerlukan, saya ambil ke atas sisinya. Itu sisinya melanjutkan perjalanan loh. Itu yang namanya cahaya dari atas itu nyamber terus sama sisinya, nyamberin terus. Sisinya udah merunduk lagi dikarenakan ada sambaran cahaya yang itu tuh. Ya Allah, bantu saya ya Allah, lindungi saya ya Allah. Ini apa yang nyamber saya ini? Apakah ini dikarenakan mungkin itu marah, saya dikasih begituan, saya nggak mau, gimana ya Allah tuh. Langsung sisinya tuh langsung berdoa di situ. Udah nggak lama kemudian itu nggak menyambar lagi, nggak menghilang begitu aja. Terus si Kuntet, Kang Sinyo, udah apa Kuntet? Kamu diam aja dari tadi. Iya Kang Sinyo, kenapa dikasih gituan nggak mau? Kuntet, buat apaan Kuntet? Itu aja di imbolan udah banyak, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, bikin berat. Sekarang apalagi yang gede-gede begitu, aduh udah gede berat, buat apaan? Itu kan ada ininya, udah mau apa, boro-boro begituan. Kamu aja yang bisa jalan sendiri, yang hidup sendiri, buat saya gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, kamu cuma gitu-gitu aja. Jadi itu sisinya tuh kayak marah gitu ya. Itu si Kuntet itu di situ merenung. Jadi kan maksudnya gimana? Ya pikir aja Kuntet, kamu udah bertahun-tahun ngikutin saya, apakah ada masalah ini, masalah itu, apakah kamu pernah ngasih tahu kayak apa? Kan nggak pernah. Cuma begitu-gitu aja, cuma nemenin ngobrol, cuma gitu-gitu aja. Kuntet itu si Kuntet tuh di situ merenung, merenung. Ya juga, iya emang begitu. Tapi ya dikarenakan tugasnya begitu. Ya udah, sekarang si Kuntet terserah kamu. Mau ngikutin lagi terserah, enggak terserah. Saya tuh udah pengen pulang, tapi kok saya nih
kemana arahnya saya pulang, kemana arahnya saya pulang, kok makin lama makin nggak tahu rumah saya ada di mana, kampung saya ada di mana. Si Kuntet itu, si Sinyo itu udah mulai frustasi, mungkin udah udah bertahun-tahun, mungkin udah rasa capek atau rasa jenuh, udah pengen ketemu sama keluarganya atau gimana ya, itu si Sinyo itu. Pas lagi jalan begitu tuh ada cahaya dua, cahaya kembar, terus itu tuh langsung, apalagi itu ada cahaya dua. Itu si Sinyo itu udah mulai jadi gimana ya, udah pikir aja tuh udah kacau aja pikirannya. Udah langsung yang ada cahaya dua tuh diparanin. Udah deket itu ternyata di situ tuh kelihatan ada ular naga. Udah ular naga, kata si Sinyo. Hai kamu ular, di situ lagi apa kamu ular? Kamu menghalangi jalan saya nggak takut. Udah nggak takut, saya sih mau mati, mau hidup, udah pusing saya pengen pulang. Itu ular naga tuh langsung panjang banget ular naga. Sinyo, kenapa kamu nolak saya Sinyo? Emang nolak apa? Emang kamu siapa? Sinyo, saya ini yang ada di tongkat itu adalah saya. Udah mau siapa saya udah enggak. Saya pengen pulang ke keluarga saya udah capek, udah jenuh. Nanti saya anterin Sinyo ke sana. Enggak, udah sana. Itu si ular naga itu langsung menghilang. Sinyo tuh jalan terus, makin lama makin malam. Itu si Kuntet itu di belakang ngikutin, mungkin tahu, mungkin keadaan mentalnya si Sinyo lagi terombang-ambing dengan keadaan yang mentalnya. Isinya tuh nggak banyak omong, nggak banyak cerita, jalan di belakangnya. Gak lama kemudian ada kerbau datang lagi, nyamper kerbau dan mendekat. Sama sisinya tuh dielus-elus kepala badannya. Kamu dari mana aja? Kamu baru nongol lagi di sini. Itu si kerbau itu mendadak diam, biasanya suka ngobrol gitu, diam aja. Semua itu teman-temannya si Sinyo itu semuanya seolah-olah komplain dikarenakan gak mau nerima pusaka tombak itu. Udah sekarang gini aja, kamu juga marah karena saya gak nerima itu. Itu kerbau itu diam aja, diam. Udah Sinyo, kamu kalau merasa lelah, merasa capek, udah naik ke punggung saya, udah saya gendong, saya jalan. Udah nggak usah, udah segini, udah saya pengen pulang. Itu jalan terus jalan, makin lama makin dingin malam tuh, Udah gak lama kemudian terdengar suara azan. Kalau dulu kan nggak ada speaker, suara azan itu samar-samar. Oh ini mungkin udah deket kampung ya, udah deket ke kampung. Jalan. Bener, udah agak siangan dikit langsung masuk kampung, nyampe ke kampung. Itu di kampung tuh sisinya celinguk jalan terus. Ternyata kampung itu banyak bangunan-bangunan yang indah, banyak itu bangunan bener-bener dari batu, itu bangunannya sangat indah, sangat bagus, ada patungnya, ada ininya. Ini kampung apaan ya, ini kampung mana ya, kok rumahnya bagus-bagus, ini bagus-bagus, ada di depannya ada patungnya. Tuh rumah apaan, apa rumah dewa atau rumah apa ya? Pas di sini sih saya tuh ngimpi atau apa ya? Tapi kalau ngimpi nggak ngimpi deh, saya juga tadi nggak tidur.
Pas lagi jalan begitu, ada orang laki-laki lewat. Langsung, pak, maaf pak, ada apa dek, ada apa? Kalau ini kampung beneran apa kampung hayalan? Emang kenapa dek, kok kamu bilangnya begitu? Ya pak, masalahnya di sini kok rumahnya aneh-aneh, rumahnya bagus-bagus, ada patung lagi, patung gede-gede gitu gitu. Itu orang itu tuh senyum, dek. Ini di sini tuh, ini tempat ibadah, bukannya rumah, bukannya apa. Di sini tempatnya ibadah. Kok tempat ibadah kok banyak patung begini, sama patungnya begitu lagi, dek. Ini bukannya patung, ininya adalah menggambarkan dewa-dewa yang sama masyarakat di sini itu disembah-sembahnya ini. Dia jadi di sini tuh orang di sini tuh menyembahnya tuh menyembah dewa. Oh begitu pak, jadi nyembah-nyembah dewa. Dewa tuh apa pak? Dek, kamu kan kelihatannya badannya udah gede, udah dewasa, tapi kok kamu nggak tahu dewa? Emang kamu kepercayaannya apa kamu dek? Pak, saya ini orang muslim, saya tuh dari daerah Tatar Sunda. Tatar Sunda itu di mana dek? Justru pak, saya juga nggak tahu, saya mau pengen pulang nggak nyampe. Oh gitu. Jadi maksudnya iya pak, saya ini ya sebut aja pengembara. Jadi ini namanya kampung apa pak? Nggak saya ceritain namanya, nggak saya ceritain. Dan nanti sekarang ini kan hari penyembahan. Kalau ada pengen tahu hari persembahan sekarang, kamu ada tunggu aja di sini. Nanti juga ada orang-orang rame di sini. Oh begitu pak, ya udah saya pengen tahu nyembah-nyembah tuh gimana. Itu ternyata nggak lama kemudian tuh orang rame-rame arak-arakan bawa ini loh, bawa itu loh. Wah bener-bener bawa sangat mewah itu. Pada masuk ke ruangan situ. Udah lama-kelamaan udah ngumpul semua orang pada duduk, itu makanan buah-buahan banyak banget, bagus-bagus banget. Itu sisinya tuh duduk di situ mendengarin terus. Itu ya namanya berdoa begitu ya. Kata sisinya, kok berdoa begitu, ada buah-buahannya enak banget ya kalau dimakan. Itu kalau dikasih saya mau, kata sisinya. Itu orang yang tadi itu mendekat lagi, dek, kamu nggak ikut berdoa ke sana? Kok berdoanya begitu pak? Kalau saya berdoa cuma nadahkan tangan aja kedua ke atas sudah cukup, nggak ada masalah buah-buahan, nggak ada daging apa segala macam. Iya deh, kalau kamu kan kata kamu itu kan muslim. Kalau di daerah sini itu bukannya muslim. Di sini kepercayaannya itu terhadap dewa-dewi, dek. Jadi iya di sini tuh begitu cara beribadahnya, memuja dewa, memuja dewi itu begitu. Itulah tadi cerita dari Aki Jamrong. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Seumpamanya kami di sini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Benar saja bukan malaikat, salah juga bukan setan. Kami dari kru Cucu Tuan Tanah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.